Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danurina dengan NIM 2201051. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah toksikologi yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kami. Adapun judul presentasi kami pada hari ini yaitu tentang jenis-jenis toksikan atau racun. Yang mana materi hasil diskusi akan disampaikan oleh saya sendiri, Chelsea Febrina, Engracia Rajeni, Eni Antikayani, Melisa Ramona, Nur Faida, Siti Nurfadila, dan Yulia Rizky Ramadhani. Baiklah, pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum kita masuk tentang apa itu toksikan, kita harus tahu apa itu toksikologi. Toksikologi merupakan perpaduan antara ilmu biologi dan ilmu kimia yang mempelajari tentang penggunaan berbagai bahan kimiawi yang dapat menyebabkan efek toksik terhadap tubuh. Efek toksik ini dapat timbul baik hanya berupa gejala ringan sampai dengan berat, yaitu kematian. Seiring dengan kemajuannya teknologi, produksi dari bahan-bahan kimiawi beracun pun semakin banyak beredar luas. Oleh karena itu, dalam pengungkapan suatu kasus keracunan yang disebabkan oleh bahan-bahan kimiawi berbahaya, memerlukan suatu cabang ilmu lain seperti toksikologi forensik. Nah, adapun definisi toksikologi secara tradisional yaitu pengetahuan dasar tentang aksi atau perilaku racun. Sedangkan racun sendiri adalah bahan yang bila tertelan atau terabsorpsi akan mampu membuat manusia sakit bahkan sampai kematian. Toksikan merupakan istilah dalam toksikologi yang didefinisikan sebagai kemampuan bahan kimia untuk menyebabkan kerusakan atau injuri. Toksikan juga merupakan istilah kualitatif di mana terjadi atau tidak terjadinya kerusakan itu tergantung pada jumlah unsur kimia yang terabsorpsi. Adapun beberapa jenis toksikan atau racun terbagi menjadi 5. Yang pertama, toksikan menurut sumbernya, yang kedua toksikan menurut wujudnya, yang ketiga toksikan menurut kerusakan organ target, yang keempat toksikan menurut sifat fisik dan kimia atau bahan B3, dan yang terakhir toksikan menurut racun biotis dan abiotis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis toksikan berdasarkan sumbernya. Klasifikasi toksikan atau racun berdasarkan sumber dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yaitu sumber alamiah atau buatan. Yang kedua, sumber berbentuk titik, area, dan bergerak. Dan yang ketiga, sumber domestik, komersial, dan industri. Di sini saya kebagian menjelaskan yang pertama, sumber alamiah atau buatan. Racun yang berasal dari alamiah atau buatan membedakan racun yang asli, berasal dari flora dan fauna, dan kontaminasi organisme dengan berbagai racun yang berasal dari bahan baku industri beracun, ataupun buangan beracun, serta bahan sintetis beracun. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, di mana toksikan dibedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan sumbernya. Yang kedua yaitu sumber berbentuk titik, area, dan bergerak. Klasifikasi sumber seperti ini biasanya dipergunakan orang yang berminat melakukan pengendalian. Tentunya sumber titik lebih mudah dikendalikan daripada sumber area dan gerak. Yang ketiga yaitu ada sumber domestik, komersial, dan industri. Sumber domestik biasanya berasal dari pemukiman, kurang beracun kecuali bercampur dengan buangan pestisida, obat-obatan, dan lain-lain. Buangan komersial dapat sangat beragam, demikian pula dengan buangan industri. Klasifikasi ini tidak dapat dipisahkan secara sempurna karena buangan domestik akan juga dapat dalam buangan komersial dan industri. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis toksikan berdasarkan wujudnya. Adapun klasifikasinya ialah gas, cair, dan juga padat. Yang pertama yaitu gas. Gas dapat berdisfusi sehingga menyebar lebih cepat daripada cairan dan zat padat. Contohnya yaitu ada kobalt,
sulfur dioksida, nitrogen dioksida, CFC, hidrogen sulfida, dan klorin. Yang kedua yaitu cair. Cairan banyak dipergunakan dalam pertanian dan biasanya ditambah pengecer. Tetapi dampaknya tidak seperti gas. Contohnya yaitu fenol dan asam karbola. Dan yang terakhir adalah padat. Padatan yang sangat halus dapat terbang bersama udara, sehingga dampaknya dapat sangat luas. Contohnya yaitu debu silika, debu asbes, dan partikel logam. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis toksikan berdasarkan kerusakan organ target. Yang pertama itu ada hepatotoksik atau beracun bagi hepar. Salah satu zat yang menyebabkan efek hepatotoksik adalah etanol atau alkohol. Hati merupakan organ tubuh pertama untuk metabolisme etanol. Konsumsi etanol dalam jumlah besar dan terus-menerus dapat mengakibatkan sirosis hati. Sirosis hati adalah jenjang akhir dari proses fibrosis hati yang merupakan konsekuensi dari penyakit kronis hati yang ditandai dengan adanya penggantian jaringan normal dengan jaringan fibrosis sehingga sel-sel hati akan kehilangan fungsinya. Selanjutnya yang kedua ada nefrotoksik atau beracun bagi nefron atau ginjal. Setiap orang dapat mengalami kerusakan, salah satunya organ ginjal. Berbagai macam zat dapat mengganggu fungsi ginjal sehingga merusak aktivitas ginjal. Zat-zat yang menyebabkan toksik ada ginjal dinamai nefrotoksik. Penyebab nefrotoksik dapat berupa CCl, merkuri, siklosporin, dan lain-lain. Misalnya merkuri anorganik yang terdapat pada baterai, laboratorium kimia, serta beberapa disinfektan, dan berbahaya jika tertelan. Yang ketiga ada neurotoksik atau beracun bagi neuron atau saraf. Neurotoksin adalah sebuah toksin yang beraksi di sel saraf neuron bersama dengan berinteraksi pada protein membran. Penyebab neurotoksik yaitu alkohol dan tetrodotoksin atau TTX. Baiklah, ada pun contoh lain dari toksikan berdasarkan kerusakan organ target ini. Yang pertama itu ada hematotoksik atau beracun bagi darah ataupun sistem pembentukan sel darah. Penyebabnya itu adalah logam berat timbal atau PB, di mana logam berat timbal PB ini adalah salah satu bahan pencemar udara yang berbahaya dan dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia. PB ini banyak digunakan sebagai bahan pengemas saluran air, alat-alat rumah tangga, dan terdapat pada asap kendaraan bermotor. Dalam bentuk oksida, timbal digunakan sebagai pigmen atau zat warna dalam industri kosmetik dan glass serta industri keramik yang sebagian diantaranya itu digunakan dalam peralatan rumah tangga. Kemudian dalam bentuk aerosol, anorganik dapat masuk ke dalam tubuh melalui udara yang dihirup atau makanan seperti sayuran ataupun buah-buahan. PB tersebut dalam jangka waktu panjang dapat terakumulasi dalam tubuh karena proses eliminasinya yang lambat. Yang kedua, contohnya itu ada pneumotoksik atau beracun bagi pneumon, paru-paru pneumotoksik. Dapat terjadi karena paparan logam CD atau cadmium dan gas CO. Pneumotoksik dapat terjadi karena paparan logam CD diakibatkan keracunan dapat bersifat akut, yaitu efek segera muncul pada saat terpapar atau terkena bahan toksik dalam waktu singkat dan akan hilang setelah paparan bahan kimia beracun tersebut dihilangkan. Contohnya itu ada keracunan akut kadmium dapat disebabkan karena pemasukannya baik melalui pernapasan maupun melalui oral. Di industri logam, gejala keracunan akut yang disebabkan oleh logam CD ini dapat berupa timbulnya rasa sakit dan panas pada bagian dada. Tetapi gejala keracunan ini tidak langsung muncul begitu saja pada penderita terpapar oleh uap logam CD. Nilai HbCO yang melebihi 10%, maka akan dianggap sebagai keracunan karbon monoksida. Toksikan berasalkan racun biotis dan abiotis. Racun biotis adalah racun yang berasal dari biota. Dapat berupa racun asli atau racun primer atau biota tersebut beracun. Racun sekunder akibat
kontaminasi dengan lingkungannya. Ada 3 macam racun biotoksin, yaitu mikroba, contohnya mikroba pembentuk toksin, Vibrio cholera, Clostridium botulinum. Yang ketiga ada Staphylococcus aureus. Tanaman contohnya fungsi atau jamur. Hewan contohnya ular, kalajengking, lebah. Yang B, racun abiotis. Racun abiotis termasuk ke dalam racun antrops seperti logam, non-logam. Toksikan berdasarkan sifat fisika dan kimia. Yang pertama ada korosif. Korops dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, sistem pernapasan, dan banyak lagi. Yang kedua, radioaktif. Bahan radioaktif adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif. Yang ketiga, reaktif. Bahan yang reaktif terhadap air, terhadap panas, dan lain-lain. Yang keempat, eksplosif, mudah meledak. Yang kelima, evaporatif adalah bahan yang mudah menguap dan bisanya jenis bahan kimia ini mudah terbakar. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman pemateri dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi kali ini. Itulah tadi hasil presentasi dari kami. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.